Pak Kecik, nyo kiban le masalah awaknyo. Sang yang pa dayu jauh pengadilan mentong. BAB wate danyo alam pun. Kau pun tanya apa kecil, mana dua ke warisnya? Bang, bubuk lang kujak dia bang. Kenapa lah? Nyo penting tak kajelai ka. Lon tok supir sagainan. Bek dipikir nyan motor talur rental. Hai. Oh bang. Nah, hana mangat dengan kamu. Jadi mangat baga deh bek tak kuta-kuta. Punca ji bak tiagam dro kalela. Tiagam dro nyan ga dipok kaca motor go. Jadi tak selesai lalu di tino atau awak ron jak urusan pengadilan negara. Takalan dile. Hai, tiagam kahnya cik kaparah. Hanjit kapuluh le. Kakak depu je takut pakon kapuluh barang kau. Baik menan. Terkedi kejadiannya bak drone. So nanti bantu. Pun bekal mengatak urusan pengadilan negara. Habis peng, habis tenaga, habis hotel telom. Karu lah mudah lampung hanggak-gak tapi keluargaan. Mateng nak cara atas sebikir ini, aku pun dah main gede. Nah, itu dia trailer dari film Suluh. Ya. Jadi Suluh. Jadi Baba Ali hari ini kalau udah kepo-kepo sama sesuatu, dia akan nanya langsung sama yang memproduksinya dan yang menyutradarinya. Jadi Baba Ali sini kepo tentang apa itu Suluh, gimana prosesi pembuatan Suluh, pembuatan film ini. Karena menurut aku itu sudah menonton film ini. Sudah nonton ya? Sudah nonton. Thank you atas undangannya. Ya. Bang Ai tegang dah. Bang Ai tegang dah. Benar-benar kami rahu tegang dah. Kopi. Orang di balik layar memang kayak gitu biasanya dia. Gitu ya. Begitu di depan layar. Ya, memang itu biasa kan. Kan biasa ngohos orang ya. Jadi biasanya podcaster orang, sekarang kena podcast. Kena ditanya-tanya. Jadi di hari ini kita ada di Beat & Co di daerah ya mana nih? Daerah mana nih? Lampre. Jadi lokasinya Beat & Co dan sudah ada 2 narasumber. Ya, bahasa aja narasumber. Nada lengan lu. Jadi ya tamu lah. Jadi produser apa sebutan kalau Aceh dokumenter kemarin di kontribusi untuk film Suluh ini apa? Di film Suluh. Kalau di film Suluh posisinya sebagai director of photography. Director awak keker. Awak keker, awak kamera. Ya. DOP singkat Tanji. Dan ini sutradara film Suluh yang kalian lihat trailernya tadi. Jadi yang pertama sih. Ide awalnya adalah dari mana nih? Biasanya gini ya, Bang Jamal punya ide, ngomong ke Bang Ai. Baik, ini ada cara ini nih. Atau sebaliknya. Jadi ide awal film ini, kok bisa ada film ini? Siapa yang jawab nih? Bang Ai. Ide awal ada ide ini ya. Jadi Pakan Suluh. Di kita kan ada istilah suluh dalam bentuk penerang. Oke. Nah, jadi masyarakat kita tuh mikirnya jangan sampai mikirnya suluh dalam bentuk sua. Iya. Kalau pesisir PD Aceh Utara itu sua. Suluh penerang. Penerang. Nah, jadi lampu yang dipakai dengan apa namanya daun kelapa diikat. Betul. Itu biasanya di masa konflik itu sering dipakai. Oke. Nah, suluh kita ini itu suluh perdamaian. Saya agak lupa irap suluhnya. Irap suluhnya ya. Nairap pokoknya suluh. Kita ngambil suluh aja. Oke. Ini suluh perdamaian. Jadi itu di Semelu ada namanya sayum apa gitu. Di barat selatan juga ada istilah sayum, terus di Aceh Raya ada namanya diet.
Itu Diet. memang diat, asal katanya dari diat Arab. Semua kan diambil dari tradisi Arab. Nah, diat ini adalah pengadilan desa. Terkait asal muasal ide ini, ya waktu itu kita ingin produksi sebuah film akhir tahun. Film akhir tahun. Akhir tahun. Oke. Waktu itu konsul sama Pak Jem karena kan kita di Aceh dokumen dari itu Adok Pro. Ah. Di bisnis ini PIC-nya nih Pak Jem. Nah, kemudian saya teringat ini ada dua seperti saya cerita kemarin pas di di primer. Ada dua ide cerita antara Jelame sama Suluh itu. Sama Suluh. Berarti idenya dari Bang Jama, dari Bang Ai. Jadi ada dua. Akhirnya ini mengerucut kepada Suluh karena Suluh. pertimbangan kalau Jelame ini kan butuh waktu lagi. Betul. Karena saya itu kalau tidak pernah mengalami peristiwa itu agak bingung nulis ceritanya. Oke. Makanya ini lebih Suluh karena Suluh ini juga berhubungan dekat dengan kita. Berhubungan dekat. Berhubungan dekat dengan kita. Jadi ini true story ya ceritanya ya. True story. Jadi Suluh ini adalah True story. true story dari siapa nih? Kisah siapa nih? Ini sebenarnya kisah kita berdua. Kisah kasih di sekolah. Kisah kasih. Di sekolah. Jadi Suluh ini adalah pengalaman mereka berdua yang Ya. difilmkan. Ya. Inilah enak kalau orang yang bermain di dunia film ya. Hmm. Kalau punya pengalaman kita bisa memfilmkan Ya. itu ya. Pengalaman buruk jangan tapi. Pengalaman buruk jangan ya. Pengalaman. Bocor wago. Bocor wago. Aib. Buat orang pun. Ya. Pasti noise nih. Motor gede. Ya, jadi Kita nanti syutingnya samping jalan. ada insert motor lewat nanti Ya. biar nyambung. Jadi ya betul. Jadi Suluh ini berarti adalah perdamaian. Perdamaian. Karena sebelum nonton itu kita di perjalanan saya sama Razik. Sama Razik datang. Wah, Suluh ini pasti bercerita tentang tarekat. Ya. Biasa. Suluk. Suluk. Ternyata Suluk. Suluk itu Oh, beda dengan ya, Suluh. ya. Suluh adalah perdamaian. Ya. Jadi hukum adat ya. Itu jatuhnya ke hukum adat ya. Bang Jem, masuk ke Bang Jem. Jadi Bang Jem siap alat siap untuk memproduksi ini. Alhamdulillah memang Suluh itu etalase pertama kita dengan alat yang cukup proper ya. Karena selama proses produksi itu kita selama ini dari tahun 2010 lah saya produksi film di Aceh. Baru Suluh itu kemudian yang menurut kita semua tim itu sepakat ini alatnya sudah lebih proper. Oke. Nah, karena kita garap dengan kamera yang memang udah standar cinema, kemudian lighting, perlakuan lighting juga ya walaupun mungkin tidak sedisiplin seilmunya itu, tapi paling tidak secara teorinya sudah lumayan lah. Sound juga begitu. Sound audionya lah. Nah, jadi artinya alat udah cukup siap, apalagi kalau kita mau lanjut lagi film-film berikutnya kan. Berarti ya karena Aceh dokumenter. Ini Bang Jem nih orang Aceh dokumenter nih, yang punya Aceh dokumenter ya. Ini juga. Oh, ini juga. Ini juga. Ini juga ya. Jangan pura-pura diam nih. Jadi baik. Nun, taunya Aceh dokumenter itu Bang Jem. Oh iya. Pokoknya harus buka-buka huruf Loh, kenapa buka? Oh, Bang Jem. Kanan yang mukanya. Jadi Aceh Dokumenter sudah mengeluarkan beberapa film sebelumnya. Dan saya melihat sejauh ini beberapa film itu yang sanggup untuk sekelas Aceh Dokumenter. Jadi untuk film ya, dunia film. Tapi dokumenter ya. Kalau kita bikin film dalam jangka waktu yang lama, kemarin Suluh ini berapa durasinya? 18 menit ya. 18 menit. Jadi durasi 18 menit tapi kualitasnya top. Ya, film pendek. Film pendek untuk daerah-daerah yang belum nonton ini yang akan dikunjungi Ya, ya kan? roadshow. Jadi harus segera mendaftar Ya. ya kan? Kendala dalam mencari pemain karena kan Aceh ini untuk pemainan film untuk aktor-aktornya lah istilahnya. Kan kita tidak ada aktor yang menonjol, hanya 1-2. Haji Umar, Haji ke Dewan, Haji ke Dewan. nyampi aktor lawak. Tapi aktor, siap. Awal. Jam lawak ya. Kalinya serius. Untuk mencari karakter dalam
peristiwanya di alam. Jadi gini dulu. Kita cerita peristiwa itu cara detail. Secara detail. Yang pok kaca apa kenjel pok kaca. Itu gimana tuh? Saya waktu itu teringat saya pernah hubungi si game, saya diundang sama warga untuk mengikuti rapat. Oke. Setelah saya tiba di kampung, namanya saya nggak menyebutkan di sini namanya, saya agak lupa, kayak di daerah Jangka. Setelah saya datang ke sana, saya melihat proses pengadilan adat ini menarik. Karena sebelumnya saya pernah nonton film 12 Angry Men. 12 Angry Men. Ternyata kita punya sebuah sistem pengadilan tradisional. Duduk pekat. Duduk pekat musyawarah itu yang mungkin di zaman itu juga kategori sistem pengadilan modern. Oke. Karena di situ ada saksi, ada penyidang segala macam. Tapi setelah saya diundang di sana, sebenarnya itu rapat di situ itu 3 malam. 3 malam. Saya cuma hadir sehari. Itu kalau di film itu diwakili sama Bang Koji. Bang Koji yang duduk di samping Bang Don. Bang Fuji sampai Bang Don. Samping Bang Don yang terakhir dia bilang kalau mio balon balon tanggung di tengok. Itu Bang Fuji. Oh, yang po moto. Yang sewa moto. Oh, yang sewa rental moto. Betul. Jadi ceritanya, mobil kita itu kan kita rental karena syuting film garam ya. Waktu itu syuting film garam gitu. Dan supir ini memarkirkan mobilnya di depan toko. Kemudian saya sempat lihat yang kelainan mental itu datang, dia pakai celana, memang celananya nampak anunya ya. Nama titik Katanya. nampak anunya. Anunya. Dan Sri Bang Don ini lumayan cakep, cantik. Oke. Jadi saya sempat melihat sisi Mentah dia ingat. Berat dendam. jadi sisi gam yang kelainan mental ini. Kemudian saya tidak melihat lebih detail, saya karena berada jauh. Oke. Dan Bang Don ada di situ. Dan dia seperti menampakkan itu ke istrinya. Dan kemudian beberapa hari kemudian malamnya kita dikabarin ya. Mobilnya udah. Pelakunya memang si yang kelainan jiwa ini. Dan dia bilang yang mukul itu anak Kak Lela. Kebetulan namanya juga. Yang memecahkan kaca. Dan kami juga nggak tahu siapa, dan kami ingin ganti rugi karena kami juga nggak punya uang. Ini kan mobil rental. Iya. Ternyata cerita begitu saya pergi ke sana, cerita Bang Don, kata Bang Don, saya udah komunikasikan sama mamanya, dan mamanya tidak mau ganti rugi karena Alela ini kan karakter di situ itu tuh orang yang Judes ya. judes tapi punya harta yang banyak tapi pelit. Cik kampung benar ni, ramai. Mantap jadi tempat jenuh. Ukuran model-model kubah mi badai lah. Ya. Realistis juga dia. Oke. Artinya kan anaknya juga ini dipukul kan sampai kepalanya berdarah. Di situ kan si yang sakit jiwa ini kan berdarah kepalanya tuh. Itu gimana ceritanya? Kok bisa berdarah? Saya nggak tahu gimana kronologis detailnya. Tapi itu memang si Agam itu memang dipukul. Tapi yang pukul bukan Bang Don. Bang Don itu kan dia ingin menangkap dia biar nggak berkeliaran lagi. Oke. Karena si Agam itu dia yang sehari-hari saya lihat tuh dia pegang ini bukan pipa ya, kayak pontek tengen. Oke. Tahu. Kayak mundil itu, dan mungkin apakah dia, kalau curiga saya dia itu kena narkoba ya. Bang Don juga bilang kena narkoba. Karena dirangkul kemudian jatuh. Nah, malam itu begitu saya hadir, memang ada saksi ini adalah pamannya si Agam ini, sepupu yang Alela. Oke. Dan persis kayak di peristiwa itu bahwa ke tua 4 ini ngomong, ini siapa nih? Oh ini sepupunya, jangan dulu. Ini kan kalau di konsep pengadilan ini kan saksi ini juga harus jelas nih. Ini keluarga dekat, jangan dulu dong. Cari saksi lain. Awak dalam. Pengadilan di zamannya ini termasuk kategori sistem pengadilan modern, karena pengadilan modern zaman dulu kan yang paling modern itu Inggris. Dengan sistem hukum Magna Carta. Kita udah punya konsepsi itu. Saya rasa juga di daerah lain di Indonesia itu ada hal yang sama. Puan lewat. Ya. Titik itu aja. itu. Kemudian ya, saya ingin mengangkat ini ada pengadilan desa, dan di situ masyarakatnya juga rata-rata sering berurusan dengan pengadilan.
pengadilan negeri. Pengadilan negeri. Nah, makanya di awal rapat itu Kalau lewat dong. saya lihat itu Ada Ketua 4 ini bersikeras ya. Oke. Kalau kalian ingin selesaikan di sini jangan buang-buang waktu kami. Ya udah kita selesain aja, jangan kita lanjutkan. Nah terus Kalela, ya udah kita lihat dulu. Kalela kan bilang kalau nilai. Kalau nilai. Artinya aku lihat juga di sana itu konteks ini unik ya. Ya. Artinya di kampung saya juga sama. Artinya ketika walaupun dia perempuan dihadapkan pada pengadilan desa, dia berani aja ngomong apa adanya dan itu nggak jadi problem. Dan yang lebih lucunya lagi adalah yang bertikai ini adalah mereka satu keluarga. Bang Don sama Kalela ini saudara Kuci. Kan satu kampung rata-rata mereka kan masih satu nenek. Oh, ya memang ah. Nyawari. belah no, belah ikut. Lagi betul. Kayak mungkin lebih enak ya pengadilan desa itu Lebih, ya, pengadilan desa karena memang sabi-sabi bro. Ya, Pendapat yang bang negeri bang tadi openg go lah. ya. Ya kan? Sewa pengacara lo mana peng? Oke, untuk pemilihan ini pemilihan apa? casting. Para aktornya. Aktor ini itu di bawah Pak Edu ya yang nanganin aktor. Saya baru pertama ini yang melibatkan aktor luar buat film karena kan jarang buat film. Ya. Biasanya dokumenter. Nah, cara aktor kita ada proses reading. Saya pada awalnya juga bingung ya buat fiksi. Karena si Jem ini kan lebih punya pengalaman di dunia fiksi. Akhirnya dia nyaranin kita ini harus buat reading jalan keluar. Ya udah. Pada awalnya kita hanya sebuah asumsi bahwa aktor-aktor di Aceh ini sulit. Karena rata-rata memang pemain teater. Nah, ya juga karena kita beberapa lihat film fiksi yang dibuat memang tidak lepas dari dunia teaternya nggak bisa hilang. Misalnya intonasinya, gerak-geriknya. Ya, karena aku kenal satu itu yang putih-putih itu yang sepupunya Kak Laila. Oh, Bang Mahalizar. Senior di Ya, ya aneh teater. anak Dan teater. si Mahalizar itu memang dia bahasa Acehnya apa ya, meklabe. Nah, tapi karakter dia di situ cocok karena dia tertekan. Dia memang sehari-hari memang kayak itu bahasa Acehnya. Oke. Balik sehari-hari. Nunya gak lagi wah, enggak aneh. Berarti lagi Dan waktu itu saya bilang sama aktor, saya pingin karakter asli ya di kehidupan nyata itu dimunculin aja. Oke. Nah, jadi saya pingin naskah saya dipindahin aja dialognya jadi dialog sehari-hari. Memang yang agak susah itu yang pertama itu aktor Kupatlon ya, yang memimpin rapat. Karena Ampulian sendiri merasa juga bahasa Aceh dia agak patah-patah. Tapi kekakuan itu kemudian masih terasa juga sedikit ya. Tapi kekakuan itu apa ya, dia bisa mengatur ritme tempo ya. Nah, jadi kepatah-patahan bahasa Aceh itu betul nggak terasa. Menurut Don, kalau dia cepat itu nampak kali patah. Jadi dibikin space sama dia ya. Bikin space kayak dialog ini dia bikin Nian Laila. Ini kita dah diagam. Dibuat tempo ya. Biasa aku kamu ratuh Hanarim nih. Kalau cepat dia nggak bisa. Keluar bahasa Indonesianya. Keluar bahasa Indonesianya. Oke. Itu mungkin ya. Itu rasa itu orang-orang hebat. Mereka bisa mensiasati. Oke. Di dunia nyata yang ngejak blang sabinya nak. So yang apa menjauh blang tapi Itu di peristiwa juga ada. di peristiwa tapi tambahan fiksi lah. Didramatisir. Dramatisir. Karena kan kita pingin juga ini ada di situ kan banyak orang yang hadir di rapat aslinya ya. Oke. Yang saya nggak ngerti ini punya kepentingan. Saya yakin punya kepentingan. Oke. Rata-rata kan di kampung itu orang pingin hadir ikut rapat itu karena mungkin jabatan. Jadi misalnya kayak Pak Lah itu jabatannya dia sebagai kepala dusun nggak hadir nggak enak. Ya. Dan Kayaknya. di dunia nyata saya nggak menemukan itu. Makanya itu dibangun kita ciptain. Ya, karena tuh HP-nya wajib dia urun tahlilan. Hanjut hana. Cepat masalah. Tumpang masalah tuh HP-nya. Ya kan? Dia pengadaian. Lagi pengadaian. Baiklah le. Saya mau cara pakai kok PT iklan. Jadi ya, untuk teknisi di lapangan pengambilan gambar dan lain sebagainya. Ya. Kru lengkap. Nah, Kru. ada kendala misalnya hujan atau karena tempatnya kan cuma setnya di situ aja kan, Iya. di dua tempat kan, set tempatnya. Set. Cuman 2 scene. Dua sih. Jadi kendalanya sebenarnya gini, tantangan sebenarnya bukan kendala. Yang kemudian tantangannya.
Karena kan kita butuh ini adegannya selalu malam. Oke. Nah, jadi nggak ada siang. Jadi kita baru bisa memang betul-betul syuting itu malam. Nah, kemudian sudah malam, lokasi syuting kita tuh di samping Menasah. Menasah yang Termasuk- yang ada di film itu. Nah, termasuk Menasah itu juga kan. Oke. Nah, Menasah fungsinya kalau di Aceh kan selesai sholat itu juga kadang-kadang kalau ada acara tahlilan. Oke. Ada orang meninggal akan ada tahlilan di Menasah kan. Jadwal kita syuting itu kurang lebih 4 hari lah itu. 4 hari bikin film ini. Nah, padahal cuma 18 menit 4 hari. Ada beberapa hari kita harus break itu karena musola ada orang tahlilan. Oh, hanya kasih. Nggak bisa kita geser. Nggak bisa geser kita. Nah, dengan film-film. Ya kan? Ay, kalau orang tua kita juga Ya. meninggal di tahlilan kan, Ya, nggak betul. mungkin kita Geser. nawaan syuting film nak ada tahlilan ini. Mungkin itu sakral dan sampai akhirnya kita tidak bisa menunggu lagi tahlilan itu. Maksudnya kita prehle sampai 7 kali atau 3 malam tahlilan. Sampai akhirnya kita tetap syuting tapi menunggu tahlilan selesai. Berarti Otomatis jam 10-an. jam 10 ke atas kita baru bisa loading alat dan kita baru mulai on cam itu jam 11 lah. Nah, bayangkan aja jam 11 berarti kalau waktu standar jam 12 udah harus berhenti harusnya kan? Iya. Ya kan? Ini berhenti kapan? Nah, kita nggak berhenti. Subuh. Kita lanjut sampai jam 3 subuh. Oke. Dan kita ndak effort, ndak ekspektasi Pak ya. Di awal ketika kita proses pra itu ya kita selalu jadwalkan syuting jam 12 selesai, tapi ternyata di lapangan molor sampai jam 3 dan kita nggak bayangkan kalau aktor itu mau. Karena kan ada yang orang-orang tua, senior juga lah kan. Betul. Tapi mereka juga akhirnya mau. Jadi yang jadi kendala ya kita udah baca juga tuh sebenarnya itu jadi tantangan kita nanti ketika akan syuting dan itu memang terjadi dan ya itu aja paling mengkondisikan waktu dan menjaga kru bukan hanya menjaga aktor. Kru harus sampai jam 3 masih mau syuting, masih semangat tuh. Untuk film ini berapa kru yang dibawa? Banyak berapa sekitar 15 kalau kru aja belum aktor mungkin 20 20 kru aja. Tambah aktor berarti sekitar 15. Atau 15 ya? 13 atau 15? 14 ya? 14. Dan itu setiap hari hadir itu aktor tuh dan Oke. pulangnya selalu jam 3 malam. Oke. Sampai kadang kita mau syuting udah ada suara ayam. Nah, kan udah nggak logis di film. Padahal Noise ya? film ini harusnya kan terjadi sebenarnya harus jam habis isya lah kan. Nah, Tapi ada suara ayam. Nah, kalau ada suara ayam itu udah alarm kita berhenti. berhenti. Maunya hanya ikut mana sama dalan juga. Selama mendapat pun. Karena kejadiannya malam. Malam. Kakak rapat di malam. Ya, itu. Dan waktu kejadian drone di Bang James ada di dalam itu. Kejadian nyatanya. Kejadian Kejadian nyata nggak, Bang Ayah yang ada. Kan cuma itu saya bilang tadi Bang saya Don. diundang ikut rapat. Tapi waktu pecah mobil ada. Waktu Kita pecah mobil ada. berdua Ya, jadi kejadiannya itu pecah mobil dulu, kejadian nyata. Ya. Pecah mobil dulu, baru beberapa hari kemudian diproses di kampung, nah buat rapat itu. Nah, kebetulan buat rapat saya udah di Banda Aceh, Bang Ai yang bisa berangkat ke Bire. Oh, dipanggil. Panggil Kita suruh ikut rapat. Si Bang Don ini kan suruh klarifikasi ini. Dia Oke, takut oke. orang nggak percaya ngomongin dia. Sebagai Omongan saksi dia. ahli lah di pengadilan, Si ahli. Asyali. saksi ahli atau korban. Asyali yang minta tanggung jawab juga sebenarnya. Karena tajak kenang kan tak syuting film dan minta pengci dan lain sebagainya Ya. kan. Betul. Luar biasa perjuangan Bang Don. Perjuangan. Bang Don orangnya. Tapi kejadian itu udah lama sekali sebenarnya, 2011. Kenapa hari ini baru diangkat? Ya mungkin ya nggak tahu ada peluang mungkin tahun ini ya. Karena kita kan di dokumenter ya. Jarang berpikir untuk fiksi. Dilarang berpikir untuk fiksi. Nggak, belum Belum ada berpikir. film fiksi. Dan ini Oke. juga cara alat yang dibilang tadi kita udah punya alat, ibadah, ya udah kenapa tidak? Karena film ini kalau dibikin series, dibikin episode-episode itu seru. Suluh 1, Suluh 2, Suluh 3. Jadi kan jadi Suluh itu untuk teman-teman, Suluh itu adalah pengadilan kampung lah istilahnya ya. Ada hakim, ada jaksa penuntut umum Ya. dan lain sebagainya kan. Ada fungsi-fungsi Nah, itu saksi. ada. Fungsi-fungsi itu ada dan diseleksi ya. Ya. Diseleksi ya. Kan? Misalnya kah belada kada. Nah ya. Nah seleksi mana? Diuji. Diuji. Memang mereka nggak nyebutin dirinya jaksa, Hmm. tapi itu berfungsi. Sebuah pengadilan modern itu berfungsi. Fungsi formal itu berfungsi di non formalnya Suluh itu.
Oke. Ah. Berarti satu budaya kental kita nih yang juga diangkat. Iya, iya. Ya Oke. mungkin orang pun nggak tahu kalau mungkin orang malah bertanya-tanya ini pantas disebut budaya atau tidak. Ah. Karena kan hari ini yang kita tahu mungkin yang banyak orang tahu atau mungkin teman-teman muda yang tahu budaya tarian, Oke. kuliner, Oke. apa di Aceh. Yang Ah. yang paling paling familiar. Paling familiar. Betul. Tapi ada tradisi-tradisi yang juga ya salah satunya yang kita yakini itu juga sebuah rutinitas yang dilakukan orang-orang kita dulu di kampung ya. Ya, ya. Yang kemudian ya karena udah jadi rutinitas selalu dilakukan kegiatan itu jadi budaya juga. Ya, sebenarnya jujur, Bang. Aku baru tahu Sulu. Ya. Setelah Kami, nonton film itu ya. kami pun baru tahu Solo karena ada rapat itu waktu itu. Ada waktu kejadian nyata itu. 2011 itu. Iya. Kalau nggak tahu juga. Nggak tahu juga. Tapi banyak juga buku-buku tentang Suluh tuh. Ada yang dari WI ini Ah, ah. sudah pernah menerbitkan, tapi hanya beberapa apa namanya. 1-2 orang yang baca Bang buku. Nah, itu dia. Kalau buku zaman sekarang ya 2021 lagi. 2021 ini 1-2 orang yang baca buku. Oke, lewat podcast inilah. Ya, jadi ini satu yang menarik. Jadi kita misalnya ngikut pun, ngelihat pun, dengar pun nggak pernah. Ya. Untuk saya sebagai warga Banda Aceh misalnya, kan kita nggak tahu misalnya ternyata ada tuh budaya bisa menyelesaikan tingkat ini tapoh go misalnya kan, taman he di kampung kan sebenarnya bisa dibawa ke Suluh. Iya. Nggak perlu kita lapor polisi datang, nah itu bipeng sebelum kita boleh. Ada undang-undangnya juga. Ada berapa item saya kalau nggak salah entah 13 entah 17 Oke. yang boleh diselesaikan di tingkat pengadilan kampung. Oh gitu. Jadi ada ininya. Bebas lah podcast. Ada apa namanya? Bebas, dicocoi deh. Ciri-ciri ya mana kasus yang bisa diselesaikan di kampung atau di pengadilan. Ya nana. Tapi Nah. kan persoalan istilah nama Suluh, Sayum dan Dit itu saya rasa bukan hal penting. Oke. Tapi yang paling penting di sini adalah ini ada sebuah peradilan adat. Peradilan adat. Peradilan adat. Kata-kata yang tepat ya. Peradilan adat. Peradilan Suku-suku lain juga pasti punya peradilan adat kan. Pasti. Artinya kan kalau misalnya belakangan ini banyak kasus kemudian hal-hal yang nggak penting harus diselesaikan sama polisi yang itu memerlukan ruang-ruang sel itu sebenarnya bisa diselesaikan di kampung. Kecuali narkoba itu urusan polisi Itu langsung. beda-beda. Itu udah beda kasus, merusak dan lain sebagainya kan. Kalau misalnya mau pakai masalah tanah, Kau kemana kau? Kayak Betul, peradilan betul, yang belakangan betul, viral-viral misalnya kan. betul. Itu bisa Jadi ini untuk Bang James sama Bang Ai. Produksi film ini luar biasa. Dari editing, dari 4 hari ya, 4 malam ya. 4 hari budgetnya berapa? Budgetnya. Untuk budget membuat satu film. Ini jawaban yang tepat dijawab oleh produser sebenarnya. Iya. Karena tuh secara manajemen produksi itu kerja-kerjanya produser terkait budgeting. Tapi Gimana tuh? bagi kita para kru paling tidak merasakan mungkin karena kami makan selalu aman gitu ya. Terus perpindahan alat trafiknya juga ada mobil. Ya, ada Jadi transportasinya kan. produser kayaknya lumayan juga itu mengeluarkan uang. Kalau standarnya mungkin kita pikir kami nggak tahu nilai pasti ini. Ya. Nilai pasti kita nggak tahu, kami nggak tahu juga. Tapi Dan- kurang lebih Kurang lebih itu mungkin sekitar 40 mungkin. untuk belum produksi hitung alat ya. Belum hitung alat. Karena alat kita punya pribadi kan. Oh, alatnya pribadi. Jadi operasional uang keluar ya. Ya. Bayar aktor, bayar makan, sewa, tajuk ke kampung kampung. Untuk tempat lokasinya. Lokasi syutingnya di mana tuh? Itu di Nuhun. Ada. Di Nuhun. Karena pastilah anak Biaya tajuk. keamanan. Biaya keamanan ya. 40 juta. Bukan maksudnya untuk produksi itu, biaya produksi. Itu kan hitungannya yang ini Hitungan ya. yang layaknya. Yang layaknya. Nah, Oke. cuman kalau Belum alat tuh. kalau Belum alat. Oh iya, misalnya di luar untuk produksi alat dan sabu alat drone waduh. ya. Karena mungkin kita pakai ini mungkin ya, sistem indie ya. Karena kalau dibilang 40 murah juga tuh buat film. Ya ntar orang uang 40 kok aku nggak bisa buat film. Itu jadi problem juga. Betul, misalnya terlalu murah 40. Kok murah? Kalau semua sama alat. Harusnya Dihitung dulu deh. ya susah. Makanya jadinya produser 300 400 juta ada. 300 400 sampai itu.
apalagi kalau film panjang. Duitnya dari mana tuh? Lebih itu duitnya. Ada Jadi gini, sponsor. kita yang Solo ini memang didukung oleh BPNB ya. Dukung BPNB, cuman ya dukungan BPNB walaupun mungkin secara ideal kita orang mungkin menganggap tidak maksimal, tapi kita coba idealkan. Oke. Karena selama ini memang BPNB selalu support ya. Bayangkan aja kalau mau kita hitung nominal, mereka mau support peralatan. Mereka juga bahkan kemarin kita premier mau support ruangan. Itu kalau mau dinominalkan mungkin bisa jadi lebih 40 udah itu yang mereka support itu kan. Cuman selama ini selalu bentuk-bentuk support BPNB juga ada menyupport dalam bentuk materi juga. Oke. Tapi yang paling kita butuhkan dan paling kita rasakan dukungannya itu ya bentuk-bentuk peralatan, bentuk-bentuk ruang gitu kan. Karena kalau materi itu pasti kan butuhnya untuk operasional. Oke. Untuk operasional butuhnya. Dan alhamdulillah kemarin uang yang kita punya, mungkin kita punya sedikit itu bagi produser mampu mengcover Pak Jobu wawaknya malam-malam. Betul. Ya kan isi minyak, belum isi ada minyak snack, bensin, dan sebagainya. belum snack ya kan. Kopi. Terus kita juga ajak orang kampung untuk sama-sama jaga situasi, kita takdir kopi ya kan. Takdir Indomie temenan lah. Betul, mampu untuk itu. Dan kalau dibilang profesional ya nggak cukup untuk bayar profesional. Saya pribadi sebagai penata kamera atau DOP Bang Is saudara juga ya kita memang nggak dibayar secara fee profesional. Emang kita nggak ngambil. Kita memang nggak ngambil karena nggak ada fee kita. orientasinya Nggak ada ini fee. Nggak ada fee sutradara DOP. orientasinya ini kan nyop tepegak bilang ngerot, bukan film yang di request sama orang. Kalau film di order sama orang wajib kita pasang tarif kan. Ya, Ini memang ya selama ini di Aceh Documentary kita ada pekerjaan, kita simpan sedikit uang kasnya. Udah ada uang kas kita berkarya. Ya, jadi inilah waktunya berkarya. Jadi teman-teman juga semangat yang memahami dengan segala macam kekurangan dalam bentuk materi ya. Tapi kan buktinya ya Baba Ali datang, penonton juga datang malam itu dan mengapresiasi itu. Bayaran yang nggak sanggup kita hitung itu nominalnya. Sebenarnya jujur malam itu begitu saya daftar, Razik daftar, ada tim nih, Rocky, Ryan mau daftar nggak bisa lagi bang. Udah penuh. Maksudnya antusias masih Betul, ada, betul. masih rame. 2 jam cuman 2 jam udah full tuh. Karena memang tempat terbatas ya. Oh tempat dan kondisi segini juga Ya. ya, karena dibatasi juga kan. Oke. Fungsinya kan dibatasi Pasti 35. kalau menurut Abang Ali ini udah butuh belum kita punya gedung film atau ruang tonton yang representatif bisa nonton 100 orang. Padahal proyektor. niatnya pertanyaan lu nih. Oh, saya maklum. Dong ada mungkin gue Betul. Iya. Jadi ya, jadi karena ditanya, Aceh butuh apa enggak? Nah, Kita butuh. Sangat. itu ya. Ini saya bilang. Dari ini dari sudut pandang pembuat film atau sudut pandang penonton? penonton nih. Oh, penonton, Kita oke. penonton. Oke. Ya, nanti baru dari sudut pandang pembuat film ya. Jadi di dunia perfilman Aceh. Nah, Ya kan kalian buat film tapi medianya nggak ada. ya. Ruangnya nggak ada. Jadi kayak gini. Misalnya kalian bikin makanan nggak ada toko. Kalau makanan ada GoFood. Masih GoFood. Kami nggak mungkin GoFood. GoFood. Flash telepon dari rumah kan mungkin. Jadi ya untuk kami sebagai misalnya para penonton sangat butuh kan. Oh. Ya. Ini kan nggak mungkin kami bilang ke Aceh Dokumenter. Ya. Nggak mungkin bangun bioskop kan. Kasih beban lagi ke kita. Mereka bikin film aja. Bikin film aja, cocok. Ya, cocok. Cocok. Pemerintah sediakan tempat. Ya. Jadi masyarakat hadir, Ya. terhibur. Terhibur. Di situ bisa pesan budaya bisa disampaikan. Iya. Ya. Biasa tren HB Wengci, Ya, banyak. BABP Medan. BP Medan. Jujur ya, nonton bioskop nih Habibie Ainun ke Medan kita. Medan. Begitu antrian tiket, beli tiket di XX1 tuh. Aceh semua dari pertama sampai akhir. Antrian tiket kan antrian banyak. Aceh semua. Aceh semua. Betul ya, Cek, ya? 50%. 50%. Dalam satu ruangan tuh dari tingkatan A sampai G sampai H itu Aceh. setengah Aceh. Wate antri berapa bahasa Aceh itu? Antri berapa bahasa Aceh? Lu menumpang kan? Di antrian tuh orang Aceh. Orang Aceh. Gara-gara kan depan kita dia ngobrol sama temannya. Kita kan nyautin. Ya. Karena kita di daerah orang kan minor
pasti nyaut-nyautin. Ya. Begitu pemerintah. Jadi pada pemerintah tolonglah kami. Ya kan, Pak Amin udah survei ke Saudi lagi. Ya. Saudi udah punya bioskop. Dari kapan-kapan. Udah dari kapan-kapan Bang Saudi. Udah dari kapan-kapan. Aceh ini kapan? Ya. Kapan Mungkin itu? bukan saatnya kita minta tolong lagi ya, tapi saatnya kita memberi. Memberi. Jadi mungkin perspektifnya harus dibalik sekarang. Mungkin kalau agak sedikit materialistik masuk di bapak-bapak kita. Film, ya bilanglah SSO dan segala macam, mereka punya pajak. Betul. Nah, kan? Ya artinya ketika teman-teman di Aceh produktif bikin film dan pemerintah menyediakan ruang atau memberi izin kepada bioskop dengan ya mungkin susah kasih izin untuk bioskop, ya tapi bioskop berau itu kan jadi Iya. kita membangun ruang sendiri biar teman-teman swasta, teman-teman komunitas di Aceh, pengusaha-pengusaha di Aceh mungkin bisa invest untuk buat ruang tontonan itu diberikan pajak. Betul. Diberikan pajak dari setiap tiket itu kan. Betul. Nah, pajak untuk siapa kan? Bukan untuk masyarakat, pajak. Saya kembalikan pertanyaan tadi ke pelaku-pelaku ini. Kayak mana tuh? Bagaimana harapan kalian? Apa harapan kalian sebagai pembuat film? Jadi kan apa yang kalian inginkan sebenarnya? Apa yang kurang dari Aceh? Apa yang kurang dari Aceh? Kita nggak tahu apa yang. Apa yang kurang? Misalnya nih ya, kita di dokumenter kan, karena buat film, karena nggak tiketing mungkin ya. Buat film ya putar di masyarakat, kita putar di halaman masjid dan masyarakat suka dan menerima menonton. Itu tahun 2021 tuh Bang. Ini tahun 2021. Tahun 2020. 2021. Tahun 2000, iya tahun 2000, tahun 2002. Iya gini ya, kalau siklus film, oke ada bioskop kita. Oke. Saya rasa problem ada bioskop dan nggak ada secara aturan juga kita kan nggak ada problem. Artinya misalnya merujuk ada yang bilang bahwa bioskop di Aceh itu mulai tenggelam karena syariat Islam. Tapi kalau kita lihat misalnya rujukan undang-undang syariat Islam keluar masa Agustus tahun 2001. 2001, 2002, 2003, 2004 masih ada bioskop ya. Oke. Ya kan? Akhirnya mereka ikut tenggelam berbarengan dengan tsunami. Di balik tsunami. Di balik tsunami. Artinya kan itu bukan karena syariat Islamnya. Oke. Nah, kemudian kenapa tidak muncul lagi pasca tsunami? Sebenarnya pertanyaan itu kita harus tanyakan kepada toki-toki ini, toki-toki bioskop ini, pengusaha bioskop ini. Bisa saja misalnya mereka secara nasional kan juga bioskop-bioskop yang jenis yang ada di Aceh ini yang model Garuda itu kan mungkin apakah kalah bersaing dengan yang 21. Di Jawa kan juga banyak yang Gulung Tikar kan, Iya. bioskop-bioskop yang agak komunal lah. Dan saya rasa di Aceh pun bahkan misalnya kita pernah tatap muka ya, pernah ketemu dalam satu ruang dengan MPU waktu itu Pak Sukri kalau nggak salah, Pak Sukri. Malah beliau bilang gini, bioskop itu kan alat. Oke. Alat itu dia ibaratnya pisau. Pisau itu tergantung bagaimana kita memfungsikannya. Kalau salah kita fungsikan bisa mencelakai orang. Bioskop alat, ngapain kita hujat nih? Oke. Misalnya di apa namanya Aceh Independent Cinema. Aceh Independent Cinema. Jamal pengelolanya Aceh Independent Cinema juga pernah buat, pernah WH juga jadi apa sapam apa istilahnya penjaga. Ya, Penjaga. kerabat lah, kerabat. Kerabat. Jangan disebut pengawal itu. Kerabat. Itu banyak yang komen. Oh. Dan juga nunggu cerita akhir dari WH Ya, tuh. Dan artinya kan itu Bisa. sempat ada dipisah kaum laki dan perempuan. Dan karena problem misalnya orang curiga bioskop itu tempat mesum. Ruang mesum itu di mana-mana itu ada. Bukan hanya bioskop aja. Orang bioskop buat beli itu kan banyak orang ngapain mesum di situ kok miskin kali seknya gitu. Iya. Sama ngesek di bioskop kan lucu. Iya. Modal sedikit. Iya, binatangnya mikir dia. Coba lihat kambing tuh. Kalau ngesek juga dia ke cari tempat. Betul. Saya rasa itu mencoba mencarikan sebuah argumentasi yang kemudian kita nggak connect nih. Ketakutan yang nggak penting itu sebenarnya. Maaf itu yang selalu muncul dan itu nggak nampak. Saya rasa secara umum problem masyarakat Aceh menolak bioskop juga tidak kelihatan siapa. Mungkin gini ya, saya juga pernah tanyakan beberapa orang tua di kampung, kenapa mereka menolak bioskop? Karena bayangan bioskop kan era-era 90-an di kita itu 2090-an lah. Film yang diputar itu kan film-film berbau seni ya, film-film Indonesia. Itu membara, cinta membara apa itu, banyak film-film Baris Rima yang kemudian itu beredar di kita. Malah ada yang film-film
porno itu diputar di warkop. Mungkin ya orang-orang tua kita itu mereka trauma takut masa itu muncul di zaman kita. Saya rasa itu satu nilai positif juga. Tapi film kan bukan tentang saya. Banyak film-film yang kita bisa ceritakan tentang hari ini. Saya rasa itu bukan problem. Butuh ruang diskusi, mempertemukan semua berbagai macam pihak. Islam juga kan nggak kaku-kaku kan. Betul. Islam mengikuti perkembangan zaman juga. Ya. Tapi kan menarik, Bang Ai tadi bilang kan, hilangnya bioskop bukan buat dilarang, tapi ya toke-toke yang dulu pernah buat bioskop sekarang udah nggak ada lagi kan. Mungkin nggak ada juga bioskop hari ini ya memang karena nggak ada toke yang mau buka invest bioskop di Aceh. Gitu kan. Nah, kalau saya pribadi dulu pernah diskusi dengan salah satu bioskop lah, nggak usah disebut namanya, ya kan. Mereka sendiri melihat Aceh bukan pasar yang menarik bagi mereka untuk mereka bangun itu. Itu yang pertama, dan yang kedua mereka merasa ya agak membayangkan agak ribet rasanya karena ada SI tadi itu kan, syariat Islam itu agak ribet. Jadi ada yang maaf ini akhirnya bukan di kita aja, akhirnya bagi investor pun kayaknya merasakan maaf itu. Ya. Padahal secara peraturan Bang Ai sampaikan tadi nggak ada kanun yang kemudian juga melarang ada bioskop gitu kan. Mantan wali kota kita di podcast juga kemarin itu di podcast kita juga ngomong, dia juga beliau diskusi sama MPU katanya dengan ulama juga bilang ya kayak itu bioskop itu bukan permasalahannya, takutnya malah bukan mesumnya tapi filmnya nanti. Tapi film kayak dijawab juga oleh Bang Ai barusan. Nggak cuman film bicara, nggak cuman seks. Ya solo film-film Aceh dokumenter, film-film banyak artinya. Banyak, dan itu bisa mengeluarkan kreativitas orang setempat. Para pembuat film kan. Saya punya pengalaman nih. Waktu itu 2016 ya. Waktu itu kita ada program kampung film itu kita putar di Cali, salah satu kampung di Cali. Jadi Pak Imamnya cerita, saat itu perangkat desa diundang sama Bupati Pak Sarjeni gitu. Jadi dia nggak hadir. Saya pingin ikut nonton ini. Tujuan saya satu, membangun saya. Dia cerita itu. Ibadah boleh. Ibadah boleh. Karena boleh. Bisa di close up kameranya boleh kayak ibadah. Cerita Pak Imam itu, saya sengaja nggak pergi ke sana. Saya pingin anak-anak muda di kampung saya nonton film dokumenter ini minimal saat saya ngajar-ngaji itu nggak dilemparin batu ke atas jenazah. Berarti film ini adalah sebuah produk budaya media berkomunikasi untuk pesan-pesan moral. Kayaknya bagi kita putar di halaman masjid kan. Bagi mereka nggak ada problem. Dan ada satu daerah lagi di daerah Garut. Malah ada orang tua juga bilang, ini yang kami tonton dari dulu. Kenapa ini nggak pernah ada lagi? Jadi memang keresahan-keresahan itu sudah ada ya? Sudah ada. Dan mantap kali podcast ini ya, bisa menampung keresahan kita. Luar biasa. Jadi sini semua bisa ngomong. Semua bisa ngomong. Nggak ada di sensor-sensor ya? Nggak ada sensor-sensor, semua bisa ngomong. Kalau kok nggak nampak produk nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Apa produk pun nggak masalah. Nggak salah nggak? Nggak masalah. Kami lagi naju. Sebelum dibatasi. Oh iya, betul. Oke, jadi kita sudah ngobrol panjang. Film Suluhu ini tuh teman-teman, dia akan tour. Benar nggak? Ya, mudah-mudahan ini persiapannya seperti itu rencananya. Cuman terhalang dengan bulan puasa kayaknya. Jadi tim distribusi kita punya tim distribusi khusus sedang mengakali ya, membuat strategi gimana cara belum puasa sampai ada ganggu, urung berempok buka puasa, dah anak telap udah tahu gara-gara dulu. Jadi untuk kalian tunggu di kota-kota kalian. Jadi yang untuk di luar Banda Aceh ya. Di Banda Aceh ada pemutaran lagi? Akan ada. Itu ada nih ya. Siapa produser lah. Iya. Akbar yang. Cuman sekedar info mungkin yang nonton podcast ini penasaran sama Suluh, bisa DM ke adok.pro ya. Karena sepertinya tim produser juga mencari teman-teman di lokal yang mau jadi pemutar. Jadi panitia lokal maksudnya. Mungkin Haba Bali bisa ya? Haba Bali bisa kali, tapi jangan di YouTube. Enggak, kita bikin event. Boleh event kali. gitu. Boleh kali. Harus ke Bali harus. Harus ya. Jadi tolonglah kami. Tolong kami mau bikin ini. Wow.
Bang, tak sewa ruangan dong pakai peng. Ya. Kalau ada mondong, Betul. tolonglah, mupumlah belah di ya. Belah di. Jadi yang gini, pemerintah ya bisa menjadikan film ini, film apapun ya, seluruh banyak juga komunitas yang buat film itu sebagai apa ya? Mungkin mereka nggak pernah ke lapangan atau dengar bawahannya, tapi bisa lihat langsung apa yang terjadi di Aceh sekarang. Saya rasa film baik panggung yang komedi lah atau film-film fiksi lain, mereka memberikan sebuah informasi tentang Aceh yang terjadi the real hari ini, dan itu bisa dijadikan sebuah refleksi bagi mereka. Apa yang kurang? Ini masyarakatnya kacau kali moralnya, ini apa yang harus dilakukan? Ini masyarakat ini apa ya, suka malas-malas saja kerjaannya, apa yang harus dilakukan? Siap. Oke. Thank you Bang Ai, thank you Bang James. Thank you Haba Bali. Ya, jadi kalau kalian bosan-bosan di rumah, pengen nonton bisa ke YouTube-nya Aceh Dokumenter apa? Aceh Dokumenter. Aceh Dokumenter. Aceh Dokumentari. Aceh Dokumentari. Itu Dokumentari. bahasa Indonesia apa? Bahasa Aceh itu apa? Tapi bahasa Inggris, Pak. Aduh. Atau bahasa Amerika apa? Untuk masyarakat yang butuh bioskop komen. Untuk yang membutuhkan bioskop wajib komen dan Share lah ini. share. Diskusi. Toke, betul toke. Bedongo tapi toke. Iya. Ya benar. Toke betul. Toke yo betul. Mandu toke ya? Udah toki aja. Tak lu. Dewan Hidup kita. teke. Dewa bagian teke mende teke bi susah nah. Iya, kalau Buat kata regulasi. Ustaz Somad masing-masing jabatan punya cara untuk membantu kita ya kan. Emang closing yang sangat baik. Ya. Thank you. Jangan lupa subscribe Haba Bali, jangan lupa subscribe Aceh Dokumentari. Aceh Dokumentari. Bang Azhari apa Instagramnya? Azhari Megik. Aceh Temingan kan? Temingan itu dah bukan no. Pokoknya hanya apa yang Instagram bro? Kau caco. Bang apa? Instagram Jams Pona. Jams Pona. Ya. Oke, jadi stay tune. Nyuk closing kamu. Dari closing Mbak Saudara Oke, suluh nak closing. Closing. Aku. Apa? Nyok kasih saya. Ya, dah.